Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ale Gaisani dan dalam video kali ini saya akan menyampaikan resensi dari film Kartini yang terbit pada tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo dengan produser Robert Roni beserta dengan editornya Wawan Iwibowo. Film ini berdurasi 119 menit dengan penulis naskah Hanung Bramantyo sekaligus sutradara beserta dengan Bagus Bramanti. Film ini diperankan oleh Dian Sastrowardoyo yang berperan sebagai Kartini, kemudian ada Deddy Sutomo yang berperan sebagai Raden Sosroningrat, kemudian ada Christine Hakim yang berperan sebagai Ngasirah, kemudian ada Reza Rahardian yang berperan sebagai Sosro Kartono, kemudian ada Ayu Sitra Nugraha yang berperan sebagai Kardinah, dan yang terakhir ada Acha Septriasa yang berperan sebagai Rokmini. Kartini adalah seorang perempuan yang dengan berani memperjuangkan kesetaraan antara pria dan wanita di Indonesia dalam memperjuangkan hak kaum wanita seperti hak pendidikan dan sebagainya. Kartini memulainya hanya dengan membaca buku-buku yang diberikan oleh sang kakak. Saat Kartini masih kecil, Kartini harus menyaksikan ibunya terbuang dari rumahnya sendiri. Karena Ngasirah, sang ibu yang tidak memiliki darah ningrat harus keluar dari rumah dan tinggal di rumah belakang sebagai pembantu. Kartini bahkan tak bisa memanggilnya dengan sebutan ibu, melainkan Yu. Semua hal ini terjadi karena tradisi Jawa yang sudah turun-temurun dan tidak dapat dilawan, apalagi oleh Kartini yang masih kecil pada saat itu. Kartini merasa sedih dengan semua itu, namun sang ayah, Raden Sosroningrat, meski sangat mencintai Kartini tetap tidak berdaya untuk melawan tradisi. Ayahnya bahkan harus menikahi perempuan ningrat lain untuk bisa mendapatkan posisi sebagai bupati. Pengalaman masa kecil Kartini inilah yang memicu untuk dia mulai tergerak menyetarakan hak-hak perempuan nantinya, baik itu perempuan biasa atau perempuan ningrat. Waktu berlalu hingga saat Kartini mendapatkan menstruasi pertamanya yang menandakan dimulainya kehidupan pingitan. Kartini harus menjalani persiapan sebagai Raden Ajeng dan akan dinikahkan oleh seorang ningrat. Tapi Kartini justru ingin merasakan kebebasan dalam mengenyam pendidikan seperti kakak laki-lakinya. Sosro Kartono merasa sedih dan tersiksa dengan kehidupan pingitan. Kartono yang mengerti akan penderitaan Kartini kemudian memberikan sebuah hadiah kepada adiknya, yaitu berupa buku. Perdebatan antara nilai-nilai adat dan modern itulah yang menjadi bumbu utama dalam film ini. Di film ini digambarkan seorang Kartini sebagai pemberontak stigma pada masa itu. Film ini sukses membangun konflik sehingga drama dalam film ini terasa kuat dan menggonta-ganti perasaan para penonton. Dengan hadirnya film ini diharapkan bisa menjadi sebuah inspirasi para generasi muda, khususnya wanita, agar bisa menginspirasi yang baik dan berkarya sesuai dengan kemajuan zaman. Pengambilan film ini yang mengangkat kota Jepara pada tahun 1990 sudah terbilang cukup baik. Latar gamelan, rumah berpilar, tanah berpasir, serta cara berpakaian dalam film ini terbilang cukup pas dan detail. Meskipun plotnya tersaji dengan sangat bagus dan apik, selain peran Kartini yang dimainkan oleh Dian Sastro juga sangat bagus, ada beberapa kelemahan dalam film ini. Seperti kurangnya narasi sejarah sehingga tokoh-tokoh sejarah hanya muncul selintas saja, tidak diketahui jati dirinya. Buat kalian yang menyukai sejarah, terutama sejarah Indonesia, film ini layak untuk ditonton dan dengan menonton film ini diharapkan akan menjadi inspirasi bagi generasi muda, terutama untuk kaum wanita. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.